Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tutor semuanya, apa kabar? Saya rasa saya doakan sahabat tutor semua dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat tutor, ketemu lagi, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah manajer keuangan atau manajerial keuangan. Kali ini sahabat tutor sudah semakin mendalam menjadi seorang manajer keuangan. Ini tidak mudah sahabat tutor. Pelajaran ini seperti yang saya katakan, kemudian ini perlu konsentrasi. Apakah sahabat tutor sudah mulai merasa pusing terhadap pelajaran ini sahabat tutor? Alhamdulillah sahabat tutor, semakin lama sahabat tutor semakin pusing, maka sahabat tutor semakin mengerti beban dan tanggung jawab seorang manajer keuangan sahabat tutor. Ini pelajaran sudah saya katakan, pelajaran level manajer sahabat tutor, bukan pelajaran sebagai seorang staf keuangan ataupun seorang akunting. Kita bagaimana harus paham sekali sahabat tutor dari hulunya atau uang itu masuk sampai hilirnya uang itu digunakan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan sahabat tutor. Alhamdulillah sahabat tutor, kita sampai kepada hampir ke penghujung mata kuliah ini. Kita sudah masuk ke sesi 7 sahabat tutor. Marilah sahabat tutor, sebelum kita mulai mata kuliah ini, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai mata kuliah manajemen keuangan sahabat tutor. Baiklah sahabat tutor, sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai macam masalah tentang keuangan, bermasalah tentang efisiensi harga saham sahabat tutor. Kali ini kita akan mempelajari tentang interaksi keputusan investasi dengan keputusan pendanaan. Apa itu maksud dari interaksi keputusan investasi dengan keputusan pendanaan? Sahabat tutor, seorang manajer keuangan terkadang harus bisa memutuskan kapan dia harus berinvestasi untuk mendapatkan sumber dana, kapan dia harus memutuskan untuk meminjam
modal dari pendanaan atau dari pinjaman. Hal ini bisa saja terjadi untuk mendapatkan sumber dana murni atau sumber dana bersih atas penggunaannya untuk kegiatan operasional perusahaan, baik itu bentuk pengembangan usaha ataupun untuk melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas perusahaan bisnis di tempat kita bekerja. Nah, keputusan-keputusan ini tentunya akan menimbulkan biaya, sahabat tutor. Nah, biaya apakah yang akan timbul? Yaitu adalah biaya modal. Biaya modal merupakan biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan untuk mendapatkan modal, baik itu berasal dari hutang, dari kita menjual saham, maupun dari laba yang ditahan untuk membiayai investasi perusahaan, sahabat tutor. Nah, biaya-biaya ini, sahabat tutor, tentu dihitung berdasarkan masing-masing sumber dana yang disebut dengan biaya modal individual. Ada dua cara untuk menghitung atau mengaitkan keputusan investasi dengan keputusan pendanaan. Pertama, yaitu biaya modal rata-rata yang kita sebut dengan weighted average cost of capital, disingkat dengan WACC, adalah menghitung rata-rata dari semua sumber dana yang masuk. Jadi kita hitung baik itu sumber dana dari pinjaman maupun sumber dana dari kita edarkan saham atau kita jual saham kita. Yang kedua, itu metode adjusted present value yang merupakan seakan-akan kita biaya modal kita itu dibiayai oleh semua sumber pendanaan, baik itu dari saham maupun dari hutang. Jika perusahaan kita menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah WACC dari seluruh modal yang digunakan. Misalnya kita ingin melakukan keputusan investasi, tapi modal kita tidak ada. Nah, maka modal kita sebagian kita jual saham kita, sebagian lagi kita melakukan pinjam. Maka cara menghitung dengan menggunakan cara biaya modal rata-rata tertimbang. Cara menghitung biaya modal itu, sahabat tutor, pertama faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal itu pertama ada faktor yang tidak dapat dikendalikan dan faktor yang dapat dikendalikan. Faktor yang tidak dapat dikendalikan adalah faktor-faktor eksternal, sahabat tutor, di mana manajer keuangan tidak dapat bisa mengatur suku bunga dan tarif pajak. Di mana faktor tingkat suku bunga ini cenderung yang menentukan adalah dari pihak kreditur, si peminjam. Tentunya kita harus mengikuti aturan dan tarif bunga yang diberlakukan para kreditur, baik itu dari perbankan maupun dari lembaga-lembaga keuangan lainnya. Begitu juga dengan tarif pajak, sahabat tutor. Tarif pajak yang mempunyai keputusan atas besar kecilan tarif pajak ini itu oleh pemerintah, terutama di Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak. Jadi ini adalah faktor-faktor yang tidak dapat kita kendalikan dan kita harus patuhi berapapun tarif atau tingkat suku bunga yang dibebankan kepada kita sebagai si peminjam maupun para pengusaha. Tentunya ini kita harus mematuhi berapapun suku bunga yang tidak dapat kita kendalikan atau kita putuskan sesuai keinginan kita. Terus faktor-faktor yang dapat kita kendalikan dalam mempengaruhi biaya modal yaitu kebijakan struktur modal, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi. Kebijakan struktur modal itu kapan kita modal itu berasal dari pendanaankah atau berasal dari saham yang kita jual atau aset yang kita jual atau laba ditahan. Itu kebijakan struktur modal. Yang kedua berdasarkan dari kebijakan dividen. Kebijakan dividen tentunya ini adalah kebijakan yang dari asalnya laba ditahan. Di mana laba ditahan tadi tidak serta-merta semuanya atau secara sebagai signifikan laba ditahan itu untuk kita bagikan kepada para investor sebagai dividen. Tetapi laba yang tadi kita dapatkan dari penjualan atau laba rugi itu kita tahan untuk dapat kita olah lagi sebagai
sebagai kegiatan usaha kita untuk meningkatkan nilai perusahaan. Begitu juga dengan kebijakan investasi. Tentunya di dalam kita memutuskan kita berinvestasi, dan kita harus ada perhitungan-perhitungan. Jadi baik itu perhitungan yang sudah kita pelajari melalui rasio atau perhitungan kita terhadap nilai wajar atau efisiensi pasar modal. Jadi kebijakan investasi ini adalah kebijakan yang bisa kita kendalikan untuk biaya modal. Mana biaya modal yang besar, mana biaya modal yang kecil. Nah, dari kebijakan kita ambil. Manfaat mengetahui biaya modal ini untuk menentukan apakah investasi itu menguntungkan atau merugikan. Itu sudah jelas sebentar. Sebagai discounting atau nilai yang akan datang dalam menghitung present value aliran kas. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan nilai yang wajar dan nilai yang real. Nah, jadi discounting factor ini adalah apa yang akan kita dapatkan yang betul-betul nilai itu wajar atas dari pengorbanan kita, sehingga manfaat yang kita dapatkan di masa akan datang itu sesuai. Nah, itulah manfaat untuk kita mengetahui berapa sih biaya yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Terus yang ketiga itu regulasi perusahaan yang monopoli, yaitu maksudnya agar kita bisa bersaing di dalam kegiatan bisnis. Jadi tidak ada yang perusahaan-perusahaan melakukan bisnis yang satu bidang sehingga dia memonopoli produk tersebut ataupun monopoli bisnis tersebut. Nah, jadi kita perlu bersaing, berkompetisi di dalam bisnis sehingga monopoli produk atau monopoli bisnis itu dapat dikendalikan. Nah, jadi biaya modal itu sahabat tutor ada yang disebut dengan biaya modal sendiri. Nah, jadi biaya modal itu juga dibagi. Yang pertama itu adalah biaya modal sendiri. Di mana biaya modal sendiri atau cost of equity ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diinginkan oleh pemilik modal saat mereka bersedia menyerahkan dana tersebut ke perusahaan. Nah, jadi kita ketika para investor itu menanamkan modalnya di perusahaan kita ataupun kita menanamkan modal di perusahaan yang lain, tentunya ada biaya modal kita sendiri. Jadi ada tingkat keuntungan yang kita harapkan. Nah, karena kita secara signifikan untuk melakukan investasi. Jadi ketika kita sendiri sebagai pemilik modal itu dia menyerahkan uangnya kepada perusahaan tersebut, tentunya dia menginginkan keuntungan. Jadi modal dia sendiri, dia tidak melakukan pinjaman, dia betul-betul dari kantong atau pemilik modal. Nah, bila perusahaan yang dia tempat investasi itu go public, maka penaksirannya biaya modal sendiri itu bisa dilakukan dengan apabila tidak estimasi yang dilakukan hanya berdasarkan dari referensi usaha sejenis. Jadi keuntungan yang dia lihat ketika dia melakukan investasi dengan biaya modal sendiri, dia melihat dari referensi usaha-usaha yang sejenis, kira-kira keuntungannya berapa. Dia lihat dulu, oh ini usahanya misalnya usaha di bidang elektronik, ya, tentunya dia melihat usaha yang sejenis yang sama di perusahaan lain, kira-kira berapa keuntungan yang didapatkan dengan investasi yang dia serahkan, ya, uang yang diserahkan untuk berinvestasi di dalam perusahaan tersebut. Nah, cara menghitung bagaimana? Yaitu dengan menggunakan capital asset pricing model atau CAPM. Ini kan sebelumnya pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari. Bagaimana kita melihat tingkat keuntungan yang layak untuk saham kita, tingkat keuntungan yang bebas dari risiko, tingkat keuntungan portofolio, sehingga kita dapatlah berapa risiko yang akan kita bebankan, sehingga risiko ini bisa kita kendalikan. Semakin besar risiko, semakin tinggi juga keuntungan kita dapatkan. Ini sudah jelas. Yang merupakan biaya modal sendiri itu bagi perusahaan yang menerbitkan saham. Nah, iya, tentunya dari pertemuan kita sebelumnya, sesi sebelumnya kita sudah bahas bahwa risiko dan keuntungan berjalan secara garis lurus. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula keuntungan yang kita dapatkan. Bagaimana kita menghitung biaya modal sendiri itu dengan metode lainnya, yaitu dengan
menggunakan pendekatan cash flow. Nah, pendekatan cash flow ini yaitu di mana dividen yang diharapkan pada tahun yang akan datang itu dibagi dengan biaya modal sendiri dan pertumbuhan laba. Nah, jadi kalau para investor atau para pemilik modal ketika dia memutuskan modal yang itu digunakan lagi dari laba ditahan atau dari dividen yang harusnya didapatkan, tentu dia bisa melihat dari pendekatan cash flow ini. Nah, begitu juga dengan metode yang dikembangkan oleh Modigliani dan Miller, yaitu bisa kita lihat biaya modal sendiri itu sama dengan benar biaya modal sendiri pada saat perusahaan tidak menggunakan utang. Nah, jadi kita melihat perusahaan tidak menggunakan itu ditambah dengan biaya modal utang plus dikali dengan biaya pasar utang dan tarif pajak penghasilan. Nah, jadi di sini cara menghitung biaya modal sendiri itu kita bagaimana kita melihat dari ketika perusahaan itu tidak memerlukan modal atau tidak menggunakan hutang sebagai modal dia. Nah, jadi kita bisa melihat menghitungnya dari menggunakan metode Modigliani dan Miller ini. Terus bagaimana kalau kita melakukan keputusannya berdasarkan keputusan pendanaan atau utang. Kita melakukan aktivitas perusahaan dengan menggunakan utang kepada kreditur. Biaya utang menunjukkan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena menggunakan dana yang berasal dari pinjaman. Metode perhitungan yang digunakan adalah present value, yaitu metode pada saat ini. Nah, karena hutang sifatnya adalah dia fleksibel dalam tingkat suku bunga. Jadi nilai-nilai uang atau nilai cost yang dia akan dikeluarkan disesuaikan dengan keadaan atau fluktuasi dari keadaan ekonomi. Nah, umumnya pembayaran bunga itu bersifat tax deducted dan penaksiran arus kas untuk penilaian profitabilitas investasi didasarkan atas dasar setelah pajak. Maka biaya utang perlu disesuaikan dengan pajak. Nah, rumusnya yaitu biaya utang sama dengan tingkat keuntungan sebelum pajak, biaya utang setelah pajak dikali 1 dikurangi tarif pajak penghasilan. Nah, jadi kita kalau biaya utang ini tentunya akan terpengaruh dengan perpajakan. Karena perpajak ini tidak dapat dihindarkan sebenarnya. Baik kita berhutang, biaya itu melalui hutang maupun biaya itu dari modal sendiri, kita akan dikenakan pajak penghasilan selama kita mendapatkan feedback atas investasi yang kita lakukan, baik itu berupa laba ataupun berupa hutang atau pinjaman. Nah, bila perusahaan akan melakukan investasi, maka biaya utang yang relevan adalah biaya dari utang yang akan digunakan, bukan dari utang yang sudah digunakan. Jadi penggunaan atas investasi atau biaya utang ini dari utang yang sedang digunakan. Nah, kalau utang yang sudah digunakan tentunya pajaknya kan sebenarnya sudah dihitung. Jadi istilah yang paling bagusnya adalah ketika kita menghitung pajak, maka pada saat kita sudah menggunakan biaya modal dasar dari hutang tersebut. Adapun juga di dalam melakukan biaya modal itu juga dari biaya saham preferen, di mana saham preferen ini dapat menarik para investor untuk membeli saham kita, di mana saham preferen ini memberikan jaminan kepada para investor untuk menerima dividen dalam jumlah tertentu berapapun labanya atau rugi perusahaan. Jadi di sini kita memberikan jaminan kepada para investor dengan catatan dividen yang kita berikan pada mereka bersifat konsisten atau konstan. Jadi mau perusahaan kita dalam keadaan laba yang besar atau dalam rugi yang besar, kita harus konsisten sehingga investor mau menanamkan sahamnya kepada perusahaan kita. Jadi ini juga bisa menarik sebenarnya, para investor untuk mau membeli saham kita sehingga kita dapat sumber dana bersih. Saham preferen juga merupakan modal sendiri sehingga dividen yang dibayarkan tidak dapat dipakai untuk mengurangi pajak.
Tentunya ini sudah jelas ketika saham preferred ini kita sebarkan atau dari merupakan modal dari para pemilik yang sudah ada di perusahaan tersebut yang kita ambil dari dividen mereka, maka ini tidak bisa mengurangi pajak. Rumusnya sebagai berikut, yaitu di mana saham preferred inilah dividen yang ditagih setiap tahun dibandingkan harga saham preferred tersebut. Kesimpulannya adalah tidak ada sumber dana yang tidak mempunyai biaya modal, baik itu utang maupun dari keputusan investasi atau menjual saham, maupun dari laba ditahan meskipun menggunakan uang sendiri. Hal ini dikarenakan modal sendiri mempunyai opportunity cost, yang artinya dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan investasi yang lain, bukan hanya digunakan pada perusahaan kita. Jadi opportunity cost ini bisa kita mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha di tempat lain. Jadi tentu biaya modal itu akan selalu ada dan selalu dikenakan pada perusahaan yang ingin berinvestasi. Dalam penentuan biaya modal perlu dipertimbangkan pula risiko yang ditanggung oleh pemilik dana. Dari sudut pandang pemilik dana, risiko yang merupakan tanggung akan lebih besar bila menyerahkan dana dalam bentuk modal sendiri dibandingkan dalam bentuk utang. Hal ini disebabkan karena keuntungan yang dinikmati lebih tidak pasti dibandingkan dengan kalau menyerahkan dalam bentuk utang. Bila perusahaan bangkrut, pemberi pinjaman akan menerima hak terlebih dulu dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Sih sudah jelas. Kalau kita sepemilik modal itu menanamkan sahamnya di perusahaan, maka risiko kebangkrutan itu akan lebih terasa. Karena kenapa? Karena dia sangat beresiko karena ada ketidakpastian di dalam dia mendapatkan keuntungan. Sementara sedangkan dia melakukan pinjaman, itu keuntungan akan dia rasakan setiap bulannya ketika dia membayar angsuran tingkat suku bunga. Tentunya ketika dia jadi pilot, perusahaan itu pilot, maka yang diutamakan adalah si kreditur untuk menerima haknya terlebih dahulu dibandingkan si pemilik modal. Inilah yang bisa menjadi catatan bagi kita mau berinvestasi, baik itu sumber dana dari kita menjual saham maupun sumber dana kita dari melakukan pinjaman. Bagaimana cara menghitungnya? Inilah cara menghitung biaya modal itu sendiri, yaitu dalam menggunakan biaya modal rata-rata. Bila suatu investasi akan dibiayai dari berbagai sumber dana dan masing-masing sumber dana mempunyai biaya yang berbeda-beda, perlu dihitung rata-ratanya. Jadi baik itu sumber dana, utang misalnya 30% kita dari modal sendiri, 70% dari utang, maka kita akan mencari biaya rata-ratanya. WAC inilah yang digunakan sebagai tingkat keuntungan yang layak dalam perhitungan NPV atau cut off rate perhitungan IRR. Apabila diperoleh NPV yang positif atau IRR lebih besar dari WAC, maka investasi tersebut dinilai menguntungkan, dan berlaku sebaliknya. Jika WAC lebih besar dibandingkan IRR, maka nilai atau NPV-nya itu tidak baik untuk kita investasikan. Seperti inilah contohnya, bisa sahabat tutor melihat ketika kita menghitung sebuah proyek yang didanai di berbagai komposisi. Pertama, saham baru sekitar 40%, laba ditahan kita 30%, dan utang kita 30%. Biaya laba ditahan modal sendiri ditaksir 15%, biaya emisi saham baru itu 3%, biaya utang sebelum pajak itu 12%, dan biaya atas pajak penghasilan itu 25%. Maka kita hitung biaya modalnya dari masing-masing sumber pendanaan, yaitu biaya saham baru. Saham baru itu ada komposisinya 40%, di mana biaya saham baru itu tarifnya itu sekitar 15% dibagi 0,97 sama dengan 15,5%. Biaya utang setelah pajak itu adalah sebesar 12%, yaitu rumusnya adalah 1
dikurangi 0,25% pajak penghasilannya, maka akan kita dapatkan biaya sebesar 99%. Nah, sehingga sumber dana kita komposisi yang tadi 40 30 30 itu biaya modal, dan setelah kita hitung tadi setelah pajak itu 15,5%, sedangkan laba ditahan itu menjadi 15%, sedangkan utang itu sebesar 9%. Nah, jadi rata-rata WAC-nya itu 6,20%, 4,5%, dan utang 2,7%, sehingga totalnya menjadi 13,40%. Kesimpulannya, proyek tersebut dinilai menguntungkan karena diharapkan bisa memberikan IRR lebih besar daripada 13,40%. Nah, penggunaan biaya modal rata-rata, kesalahan yang sering dibuat dengan biaya modal rata-rata tertimbang itu, misalkan proyek yang sedang dianalisis itu diperkirakan memberikan IRR hanya 12%, maka proyek dinilai tidak menguntungkan karena standar yang dari ACI kita sebesar tadi 13,4%. Apabila direktur keuangan tetap mendanai proyek tersebut dengan catatan 70% itu dari utang dan 30% dari laba, biaya modal rata-rata yang tertimbang adalah 0,70 dikali 9 ditambah 0,30 kali 15%. Nah, ini yang dari biaya yang 15% tersebut, maka totalnya sebesar 10,8%. Apakah proyek tersebut dinilai menguntungkan? Nah, mari kita lihat kesalahan yang dilakukan oleh para manajer keuangan atau direktur keuangan itu, yaitu satu, menggunakan asumsi bahwa biaya modal sendiri atau konstan meskipun proyek akan dibiayai dengan proporsi dana lebih banyak daripada utang. Nah, kemungkinan menggunakan struktur modal dari rencana pendanaan proyek seharusnya dipergunakan adalah struktur modal yang optimal, sehingga mungkin saja proporsi pendanaan yang dipergunakan untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang berbeda dengan proporsi pendanaan yang akan dipergunakan untuk proyek yang dianalisis. 3. Biaya modal sendiri proyek tersebut mungkin saja berbeda dengan biaya modal sendiri dari perusahaan saat ini. Apabila proyek yang dianalisis merupakan bisnis yang berbeda dengan bisnis yang saat ini dijalankan oleh perusahaan. Jadi tentunya biaya modal setiap proyek itu berbeda-beda. Jadi tidak semuanya sama, tergantung jenis dan investasi di atas bisnis yang akan kita lakukan. Kesimpulannya adalah pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal, baik itu secara modal sendiri ataupun secara pinjaman atau hutang. Struktur modal optimal ditentukan oleh beberapa indikator, diantaranya adalah biaya modal. Menurut Hartono dan Harjito 2003, struktur modal yang optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya modal secara keseluruhan atau biaya modal rata-rata sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan. Penentuan komposisi pembelanjaan perusahaan yang tepat akan membentuk struktur modal yang optimal sehingga dapat meminimalisasikan biaya modal atau cost of capital dan memaksimalkan nilai perusahaan. Perusahaan dalam keadaan apapun, jangan sampai jumlah hutang lebih besar dari modal sendiri atau tidak lebih besar dari 50%. Sehingga modal yang dijamin hutang tidak lebih besar dari modal yang menjadi jaminan. Ini juga akan menjadi pertimbangan bagaimana kreditur memberikan hutang kepada kita jika aset yang kita jaminkan itu lebih besar atau lebih kecil dari hutangnya. Tentu juga kreditur tidak akan mau memberikan pinjamannya. Nah, menurut Sartono 2012, struktur modal yang optimal terjadi pada saat nilai perusahaan ini maksimal atau struktur modal yang mengakibatkan biaya rata-rata tertimbang itu turun. Sekarang kita mempelajari bagaimana cara menaksir biaya modal melalui adjusted net present value. Metode ini memulai analisis dengan menilai suatu proyek apabila dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri yang disebut dengan base case NPV. Rumusnya adalah base case NPV ditambah dengan present value dapat keputusan pendanaan. Pedomannya adalah discussion rule, analisisnya adalah proyek yang dapat diterima bila memberikan APV atau
adjust net present value secara positif. Nah, ini kita lebih real ya di dalam menghitung biaya modal, karena kita menilai dari nilai saat ini, betul-betul bukan dari nilai estimasi. Nah, jadi kalau penggunaan investasi itu dari modal sendiri, maka yang yang cocok untuk menilainya adalah melalui adjusted net present value dibandingkan kita menggunakan biaya modal rata-rata. Nah, contoh dari penggunaan adjusted net present value ini seperti ini. Suatu proyek misalnya mempunyai usaha ekonomis yang tidak terhingga, jadi N-nya itu tidak terhingga, tarif pajaknya itu 25%, kas masuk dari operasi pada tahun pertama diharapkan sebesar 3 miliar dan diharapkan meningkat terus per tahun sebesar 10% selamanya. Apabila proyek dibiayai dengan 100% modal sendiri, atau ditaksirkan sebesar 18% biayanya, investasi yang diperlukan itu senilai 40% pada tahun 0. Dari informasi tersebut dapat dihitung best case NPV sebagai berikut. Yang pertama, 3 dibagi 0,18 dibagi 10 dikurangi 40. 3 miliar dibagi 0,18 dikurangi 10. 18 ini adalah 18% yang kita taksirkan biaya modalnya, dikurangi 10%, yaitu peningkatan saham itu, maka jumlah dari 3 miliar ini dikurangi 40%, maka hasilnya sebesar 2,5 miliar. Ini berarti bahwa apabila proyek tersebut dibiayai 100% modal sendiri, maka dinilai tidak menguntungkan. Karena apa? Karena yang kita harapkan itu 3 miliar, maka ada selisih minus sebesar 500 juta. Nah, bila proyek dibiayai dengan utang sebesar 16 miliar, dengan ketentuan itu kita mengharapkan hasil sebesar biaya sebesar 15%, maka present value yang penggunaannya adalah T, T-nya adalah tarif pajak, dikali B, betanya adalah risiko. Maka 0,25 dikali 16 miliar ini yang kita utang, maka hasilnya sebesar 4 miliar. Maka ini menguntungkan. Karena kenapa? Karena kalau kita menggunakan struktur modal sebagiannya menggunakan 16 miliar kita menggunakan hutang, maka kita akan untung sebesar 1,5 miliar. Nah, karena keuntungan menggunakan hutang sebesar 16 miliar itu akan memberikan keuntungan sebesar 4 miliar. 4 miliar dikurangi minus 2,5 miliar, maka kita masih dapat plus 1,5 miliar. Oleh karena itu, apabila memungkinkan dipergunakan utang permanen sebesar 16 miliar setiap tahunnya, maka proyek tersebut dinilai akan menguntungkan daripada kita menggunakan modal sendiri untuk berinvestasi dalam kegiatan proyek tersebut. Nah, atau untuk proyek yang mempunyai usia ekonomi yang terbatas, maka diperlukan bagaimana rencana pendanaan dari tahun ke tahun. Nah, misalnya suatu proyek mempunyai usaha ekonomi itu 3 tahun menggunakan utang 300 juta. Diangsur selama 3 tahun dengan angsuran pokok pinjaman yang sama. Bunga yang dibayarkan itu 12% per tahun, tarif pajak 30%, maka besar PV penghematan pajak selama 3 tahun dapat dihitung sebagai berikut. Oke. Tahun pertama utang kita awal itu 300 juta, bunganya 36%, maka penghematan pajak itu 10,8 juta. 10,8 juta, maka present value penghematan pajak kita sebesar 9.640.000. Perhitungan seperti apa? Begini, 0,30. Nah, 0,30 itu adalah tarif pajak yang 30% dikali bunga. Dikali bunga, maka sama dengan 0,30 dikali 36 juta rupiah. Ini bunganya 36 juta rupiah, maka penghematan pajak kita sebesar 10.800.000. Jika kita menghitung present value penghematan pajaknya itu 1 sama dengan 10,8, ini penghematan pajak ini, dibagi
1 ditambah 0,12%-nya adalah bunganya per tahun, maka hasilnya 9,64%. Nah, inilah cara menghitung penghematan pajak dan present value penghematan pajak. Nah, begitu juga selanjutnya di tahun kedua dan tahun ketiga. Nah, sahabat tutor sudah mulai pening kah? Kita lanjut lagi contoh berikutnya. Ini contoh best case NPV di mana jika best case NPV itu sebesar 20 juta, maka NPV proyek tersebut adalah 20 juta ditambah 19,28 juta, maka totalnya 39 juta 28 39 juta 280 ribu rupiah. Nah, ini jika base case NPV kita 20 juta. 1928 ini dari data sebelumnya sobat tutor. Nah, ini total dari present value penghematan pajak sebesar 19,28 juta. Ini lanjutan dari pertanyaan yang sebelumnya ya. Bila kredit digunakan untuk membiayai proyek merupakan kredit dengan suku bunga yang murah, maka perhitungan dampak dari sampingan dari keputusan pendanaan akan berbeda. Misalnya, perusahaan memperoleh fasilitas kredit murah atau subsidi dengan suku bunganya hanya 8% per tahun. Apabila pola pengembalian kreditnya seperti pada tabel sebelumnya, maka pembayaran bunga dan pokok pinjaman adalah sebagai berikut. Pinjaman kita 100 juta, setiap tahunnya 100, maka bunganya itu sebesar 24% dan total pembayarannya jadi 124%. Jadi angsuran pokok ditambah bunga. Dengan angsuran sebesar 124 juta pada tahun pertama dan tahun kedua itu 116, tahun ketiga itu 108, perusahaan memperoleh kredit sebesar 300 juta. Bila bunga kredit yang umum adalah 12%, maka present value pembayaran kredit tersebut adalah total dari kredit kita itu 124 dibagi 1 ditambah 12%, 116 ditambah 1,12 ditambah dan seterusnya, maka totalnya itu sebesar 280 juta. Sedangkan MPV kredit kita itu 300 juta, sehingga base cash MPV kita sebesar 20 juta. Ada selisih dari MPV kredit kita. Nah, maka di samping itu masing-masing perlu dihitung PV-nya dari penghematan pajak. Perhitungan PV penghematan pajak ini dipergunakan tingkat bunga yang tidak disubsidi 12%. Nah, jadi tabel ketiga ini menunjukkan bagaimana kita menghitung APV-nya. Nah, jadi ketika utang awal kita 300 juta, bunga kita 36 juta, maka penghematan pajak kita sebesar 10 juta di tabel sebelumnya itu, maka total dari PV dari pajak kita itu 19,6 juta rupiah, itu 19 juta 600 ribu rupiah, maka PV-nya adalah 20 juta ditambah 20 juta ditambah 19 juta 600 ribu, maka totalnya 59 juta 600 ribu rupiah. Maka proyek menjadi makin menarik apabila kita mendapat subsidi dengan tingkat suku bunga 8%, maka semakin rendah tingkat suku bunganya, maka proyek yang akan kita dapatkan melalui sumber dana pinjaman itu akan semakin menarik dan semakin menguntungkan. Bagaimana kita penaksiran arus kas pada saat proyek itu dibiayai dengan utang atau pinjaman, yaitu kesalahan atau penaksiran arus kas operasi dan biaya modal rata-rata berbobot. Kesalahan yang sering dijumpai adalah sewaktu menaksir arus kas operasi pada saat akan dipergunakan biaya rata-rata berbobot sebagai cut off rate dalam perhitungan IR atau MPV. Kesalahan tersebut terjadi sewaktu dipergunakan cara menaksir arus kas operasi ataupun operating cash flow dengan cara operating cash flow sama dengan laba setelah pajak plus penyusutan. Cara tersebut hanya benar apabila kita mengasumsikan bahwa proyek yang akan kita biayai dengan 100% modal sendiri. Dengan kata lain, dalam menghitungkan laba setelah pajak tidak dikurangi terlebih dahulu dengan pembayaran bunga. Apabila kita mengurangi terlebih dahulu kan, karena proyek biaya sebagian dengan hutang, maka akan terjadi perhitungan ganda. Maksudnya begini. Ketika kita berutang, kita ada biaya yang timbul, yaitu biaya bunga. Nah, biaya bunga ini tentu akan mengurangi laba. Sedangkan kita menghitungkan operating cash flow ini ada laba setelah pajak. Sebelum kita menghitung laba setelah pajak,
kita kan ada biaya yang harus kita keluarkan. Nah, makanya itu untuk menghitungnya jangan laba setelah pajak. Jadi kita harus keluarkan dulu yang namanya laba sebelum pajak atau sebelum kita menghitung tingkat suku bunga. Jadi jangan sampai perhitungan bunga atau biayanya jadi ganda, sehingga itu akan mengurangi, kita kurangi dulu terlebih dahulu yang mana proyek itu yang kita biayai dengan menggunakan hutang. Tentu berbeda dengan proyek yang dibiayai dengan modal sendiri karena ada biaya yang timbul atas hutang tersebut dibandingkan dengan biaya yang timbul dengan menggunakan modal sendiri. Misalkan suatu proyek hanya mempunyai contoh nih, sobat tutor, usia ekonomisnya itu 1 tahun, aktiva tetapnya 10 juta, modal kerja 5 juta. Karena usia proyek ini 1 tahun, maka penyusutan dalam bentuk tersebut akan sebesar 10 juta, diasumsikan sama dengan aktiva tetapnya. Modal kerja akan kembali sebagai terminal cash flow pada akhir tahun pertama. Investasi akan didanai oleh utang sebanyak 10 juta dengan bunga 15%, maka modal sendiri sebesar 5 juta dengan keuntungannya sebesar 20%. Tarif pajaknya 20%. Bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah penghasilan penjualan kita 30 juta, biaya-biaya dari tunai itu 16 juta 500, penyusutan kita sebesar 10 juta, maka total biaya yang dikenakan itu sebesar 26 juta, maka laba operasional kita 3,5 juta, bunganya 1,5 juta, maka laba sebelum pajak itu sebesar 2 juta. Pajaknya sebesar 500.000, maka hasilnya adalah 1,5 juta laba yang setelah pajak. Biaya modal rata-rata terimbang dihitung sebagai berikut, itu 5 dibagi 15 kali 0,20, begitu juga seterusnya, maka hasilnya sebesar 14,17%. Apabila proses yang ditaksir dengan rumus 3.1, maka prosesnya 1,5 juta tadi ini ditambah 10 juta, maka totalnya sebesar 11,5 juta. Dengan terminal cash flow RP 5 juta dari modal kerja, maka MPV selanjutnya sebagai berikut. MPV sama dengan min 15 plus 12,625 ditambah 5 juta dari tahun kita sebelumnya 5 juta dari modal kerja kita hanya 5 juta, dibagi 1 plus 0,14,17, maka minnya adalah min 0,5 5,4 juta. Karena MPV negatif, maka proyek tersebut tidak dapat kita terima atau kita tolak saja. Begitu juga dengan perhitungan dengan modal tak terimbang, bisa sahabat tutor lihat, ya, jika dihitung dengan modal tak terimbang itu dapatnya 14,70%, sedangkan tadi menggunakan itu sebesar sama 14,17%. Apabila prosesnya sama, maka ini kita juga akan menolak karena hasilnya juga negatif. Begitu juga sahabat tutor bisa lihat sendiri, tetapi benarkah proyek itu harus ditolak? Proyek tersebut menghasilkan kas masuk yang akan memungkinkan perusahaan membayar bunga plus pokok pinjaman, yaitu 10 juta ditambah 1,5 juta, dengan juga mengembalikan modal sendiri plus keuntungan, yaitu 5 juta ditambah 1 juta. Marilah kita amati proyek tersebut dengan seksama. Misalnya kas masuk kita 30 juta, dengan jumlah modal tadi 5 juta, maka total 30 juta. Kas yang kita keluar itu biayanya 16 ditambah pajak total 17 juta, sisanya 18 juta, dikurangi dengan pinjaman 11 juta 500, dan modal kembali sendiri plus keuntungan itu 6 juta, maka 18 juta dikurang 17,5 juta, maka masih ada sebesar setengah juta lagi atau 500.000 lagi. Masih menguntungkan sahabat tutor walaupun cuma 500.000. Apabila investasi tersebut diharapkan masih akan memberikan kas masuk lebih besar, sebesar 500.000 dari yang disyaratkan, mengapa harus ditolak walaupun kecil.
Nah, dengan demikian cara yang dipergunakan dalam menyaksikan proses tidak tepat. Bila kita ingin menggunakan laporan laba rugi untuk konversi menjadi proses ataupun operating cash flow dan proyek tersebut dibiayai dengan sebagian utang, maka cara penaksiran proses atau operating cash flow dilakukan sebagai berikut. Nah, itu laba setelah pajak ditambah penyusutan ditambah bunga. Nah, jadi contohnya 1,5 juta laba setelah pajak ditambah penyusutan 10 juta dan ditambah bunganya 1,5 juta dikali 1,625 maka totalnya 12,625. Maka MPV-nya adalah min 15 ditambah 12,625 plus 5 dibagi 1 ditambah 14,7%, maka masih ada plus sebesar 440.000 atau 0,44 juta. Maka MPV-nya menghasilkan nilai yang positif, maka proyek tersebut bisa kita terima. Perhatikan bahwa nilai MPV tersebut sama dengan PV dari kelebihan arus kas. Nah, demikian sahabat tutor, sesi ketujuh ini pertemuan kita. Mungkin sahabat tutor agak pusing, kita banyak-banyak menghitung lagi. Ya, mau tidak mau sahabat tutor sebagai seorang direktur ataupun manajer keuangan, kita harus banyak bermain dengan angka-angka, bermain dengan rumus-rumus. Selain kita harus menguasai berbagai teori-teori serta berbagai informasi-informasi, baik itu informasi yang dipublish ataupun yang tidak dipublish, maka diperlukan daya kritis kita, insting yang kuat, sensitivitas kita di dalam mengambil suatu keputusan. Keputusan spekulasi boleh, tapi dengan perhitungan. Nah, perhitungan yang kita pelajari, baik itu perhitungan dari melalui menggunakan net present value ataupun menggunakan IRR, itu tergantung bagaimana sahabat tutor sebagai seorang manajer keuangan ingin menggunakan metode apapun. Sebenarnya penggunaan atas metode ini sudah banyak digunakan oleh sistem sahabat tutor. Sahabat tutor tidak perlu pusing-pusing menghitung secara manual seperti tadi. Sahabat tutor bisa melihat, bisa menggunakan teknologi ataupun simulasi-simulasi kalkulator MPV ataupun kalkulator IRR. Nah, baiklah sahabat tutor, kita akan berdiskusi dengan sesi ketujuh ini. Tentunya sahabat tutor sudah paham setiap video tutorial saya akan memberikan kisi-kisi diskusi sesi ketujuh ini. Sesi ketujuh ini kita mendiskusikan masalah bagaimana cara menaksir biaya modal. Seperti sudah saya jelaskan, ada 3 cara menaksir biaya modal. Yang pertama itu menggunakan biaya modal sendiri, di mana biaya modal itu menunjukkan tingkat keuntungan yang diinginkan oleh si pemilik modal itu sendiri sewaktu mereka akan menyerahkan dana tersebut kepada perusahaan yang akan mereka investasikan. Jadi sahabat tutor harus bisa menjelaskan, dan kalau bisa ingin nilai yang bagus itu sahabat tutor bisa mencontohkan. Karena kan tadi ada contoh yang saya berikan. Sahabat tutor bisa mencarinya di internet atau di website bagaimana menaksir biaya modal. Berikut kan dengan contohnya selain penjelasan. Yang kedua, cara menaksir biaya modal itu dengan cara biayanya kita ambil sumber pendanaan dari hutang. Itu dimana kita menunjukkan berapa biaya yang harus kita tanggung oleh perusahaan karena kita berlakukan hutang atau pinjaman, yaitu dari tingkat suku bunga. Kalau sahabat tutor. Yang ketiga, dari biaya saham preferen. Jadi kalau kita pun ingin mendapatkan modal atau dari laba ditahan tadi, si pemilik modal kita ini dalam arti kata kita tidak menjual modal, tidak menjual saham kita keluar, kita ambil dari laba ditahan tadi. Kita harus bisa memberikan jaminan kepada pemilik modal yang ada untuk memberikan dividen yang tinggi kepada mereka, berapapun laba yang kita dapatkan ataupun kerugian. Jadi
ini juga bisa menarik agar si pemilik modal tidak mengambil laba ditahannya tadi, sehingga laba ditahan itu bisa kita gunakan untuk kegiatan perusahaan berikutnya, dengan catatan kita akan memberikan dividen yang cukup, yang kita jamin dividen yang kadang itu akan lebih menaik lagi, walaupun perusahaan nanti ke depannya itu bisa rugi ataupun mendapatkan keuntungan. Jadi inilah kisi-kisi saya berikan sahabat tutor. Tinggal sahabat tutor kembangkan, usahakan tidak copas ataupun mengambil dari jawaban temannya yang itu menurut saya sangat fatal sekali. Ingat, teman Anda juga belajar, teman Anda juga masih tahap untuk mempelajari. Jadi pendapat mereka juga pemikiran mereka sendiri, mereka bukan pakar, mereka bukan juga tenaga ahli. Jadi gunakanlah jawaban Anda sendiri. Originalitas jawaban Anda itu faktor penting di dalam penilaian saya di diskusi ini. Dari sesi pertama sampai sekarang maupun sampai sesi terakhir, originalitas jawaban merupakan faktor nilai dalam penilaian saya. Karena walaupun kita salah, tapi jawaban kita ini murni dari kita dan pemangkas sendiri, itu ada nilai plus dari saya. Baiklah sahabat tutor, terima kasih telah menyaksikan video tutorial saya ini. Jika ada kesalahan kata saya atau yang mungkin sahabat tutor belum pahami atau belum mengerti, sahabat tutor bisa melihat dari website lain atau sumber-sumber bacaan yang lain. Bisa juga sahabat tutor baca modulnya, UT yang paling utama, sahabat tutor baca modul UT agar sahabat tutor bisa paham materi ini dan bisa mengerjakan tugas ketiga nanti setelah sahabat tutor mengisi angket. Jadi di sesi 7 ini ada angket sahabat tutor yang harus sahabat tutor isi sebelum sahabat tutor mengerjakan tugas yang ketiga. Baiklah sahabat tutor, demikianlah sesi ke-7 ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sahabat tutor. Be smart, be creative. Jangan lupa bahagia. Goodbye. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, be creative.